Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-9 ya, pasca UTS. Topik yang akan kita bahas adalah konsep demokrasi Pancasila. Nah ya, demokrasi Pancasila itu apa sih? Nah itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu terlebih dahulu ya, apa itu demokrasi. Untuk itu maka mari kita lihat definisi demokrasi secara harfiah atau secara literal. Itu berasal dari bahasa Yunani ya, kata bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, bisa juga keratein. Tapi artinya sama yaitu pemerintahan. Jadi secara literal demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Nah, mari kita coba lihat salah satu pendapat terkenal yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, government by the people, of the people, and for the people. Nah, ada 3 makna demokrasi ya. Pertama sebagai bentuk pemerintahan. Nah ini kita coba merujuk pada tulisannya Plato, salah seorang filsuf Yunani dalam bukunya yang berjudul Republik. Menurut Plato terdapat 3 bentuk pemerintahan yang baik, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Nah, demokrasi merupakan salah satu dari 3 bentuk pemerintahan yang ideal. Perbedaannya dari ketiganya itu adalah kuantitas, ya, terdapat pada kuantitas dalam arti berapa orang yang berkuasa, dan juga kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dilaksanakan. Nah, demokrasi pada dasarnya adalah pemerintah yang dipegang oleh banyak orang. Itu ada gambarnya, demokrasi many berarti banyak. Monarki adalah pemerintah yang dipegang oleh satu orang, one, raja ataupun ratu, dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi semuanya demokrasi dan monarki pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak. Begitu juga aristokrasi adalah suatu bentuk yang dipegang oleh sekelompok orang, sekelompok bangsawan aristokrat yang memimpin suatu pemerintah dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, ketiganya ini bisa menjadi korup, menjadi menyeleweng jika tidak ada kontrol dari rakyat atau tidak ada panduan moral. Ketika sudah menyeleweng maka akan bernama tirani, monarki menjadi tirani, aristokrasi menjadi oligarki, demokrasi menjadi momokrasi atau oklokrasi. Nah, ini yang oligarki yang disebut akhir-akhir ini maknanya inilah, jadi penyelewengan dari aristokrasi. Nah, ada 3 bentuk sistem pemerintahan demokratis dalam tatanan makro ya. Yang pertama adalah sistem parlementer. Jadi hubungan antara badan legislatif dan eksekutif sifatnya saling mempengaruhi. Jadi antara parlemen dan perdana menteri bisa saling mempengaruhi secara politik. Legislatif bisa mengajukan mosi tidak percaya jika menolak kebijakan eksekutif. Dan mosi tidak percaya ini mengakibatkan para menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri harus mundur karena perwakilan menteri-menteri tersebut merupakan perwakilan dari partai-partai di parlemen. Jadi partai-partai di parlemen yang menempatkan menteri di dalam kabinet. Nah, jika terjadi mosi tidak percaya, otomatis para menterinya mengikuti partai-partai mereka di parlemen. Nah, untuk itu maka perdana menteri harus mundur. Tapi sebaliknya perdana menteri eksekutif bisa membubarkan parlemen jika sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi membubarkan seperti kasus di Malaysia ya, mencoba membubarkan parlemen kemudian mengadakan pemilu ulang gitu. Itu parlementer. Yang kedua adalah sistem trias politika. Ini yang paling umum digunakan oleh negara-negara demokratis. Jadi pemerintah terbagi dalam 3 lembaga yang tidak boleh saling mempengaruhi ya. Lembaga-lembaga tersebut adalah legislatif yang bikin undang-undang, eksekutif yang melaksanakan, yudikatif yang mengawasi. Itu
ilustrasinya ada di slide ya. Legislatif, eksekutif, dan judicial. Kalau orang sana nggak ngerti yudikatif, maksudnya judicial atau judiciary gitu. Ya, berikutnya adalah referendum. Jadi secara literal adalah penentuan pendapat langsung oleh rakyat untuk menentukan pendapat umum rakyat. Nah, eksekutif hanya badan pekerja legislatif, dan referendum digunakan sebagai kontrol langsung rakyat atas legislatif. Nah, ini beberapa negara di Eropa seperti Yunani ya, atau mungkin Portugal gitu. Dan juga Inggris kemarin sempat menggunakan sistem referendum ini untuk menentukan apakah mereka akan bertahan di Uni Eropa atau keluar. Nah, ternyata mayoritas memilih untuk keluar. Akhirnya sekarang ya Brexit jadinya ya. British exit artinya orang-orang Uni Eropa yang biasanya bisa bekerja di Inggris tanpa visa, ya sekarang harus memiliki visa untuk bisa bekerja di Inggris, bisa kerja. Karena mereka bukan lagi statusnya sebagai negara Uni Eropa gitu. Begitu juga barang-barang ekspor impor ya, itu juga harus dikenai biaya tertentu gitu ya. Dan mahasiswa Uni Eropa juga dihitung seperti mahasiswa asing jadinya ya, sehingga mereka harus menyesuaikan biaya kuliah dengan mahasiswa asing yang berasal dari overseas, dari Asia ataupun Afrika. Nah, itu referendum ya. Nah, bagaimana konsep demokrasi Pancasila ya? Nah, sebenarnya demokrasi Pancasila ini ya boleh dikata mengandung sistem trias politika, tapi tidak sepenuhnya, karena keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, seperti asas sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mungkin kalau bahasanya Jürgen Habermas ini merupakan demokrasi deliberatif. Nah, asas perwakilan artinya rakyat tidak menyampaikan aspirasinya secara langsung, tapi melalui badan perwakilan legislatif. Di sini ada MPR, kemudian di dalamnya ada DPR, ya DPD. Gitu ya. Nah, itu dari sana, di sanalah wakil-wakil rakyat berkumpul untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya. Nah, bukan sistem pemisahan kekuasaan, jadi tidak seperti trias politika, kekuasaan tidak boleh saling mempengaruhi, lembaga-lembaga kekuasaan tidak boleh saling mempengaruhi. Tapi kalau di sini masih bisa, karena sistemnya bukan pemisahan kekuasaan, melainkan sistem pembagian kekuasaan. Nah, 3 badan penyelenggara kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih bisa saling mempengaruhi. Nah, karena dengan inilah check and balance ya, keseimbangan bisa diharapkan berlangsung dengan baik. Ada juga referendum, ada juga kemungkinan untuk melaksanakan referendum ya, mengubah Undang-Undang Dasar 45, kecuali pembukaan ya. Landasannya adalah TAP MPR nomor 4 MPR tahun 83. Nah, ini marilah kita lihat sejarah demokrasi di Indonesia ya, bagaimana sejarahnya. Ada era revolusi ya, pada masa itu kita awal-awal baru merdeka. Nah, pada masa itu ada sebuah Komite Nasional Indonesia yang awalnya bertujuan untuk membantu presiden, jadi fungsi eksekutif awalnya, tapi kemudian lama-kelamaan dalam perkembangannya diberikan fungsi legislatif untuk menyusun undang-undang ataupun untuk membuat peraturan-peraturan. Jadi boleh dikata ini memiliki fungsi ganda, eksekutif sekaligus legislatif. Nah, yang kedua ada demokrasi liberal. Pada masa itu ya, pada tahun 50 dibuka ruang seluas-luasnya untuk berpartai ya, untuk mendirikan partai politik ya. Kemudian terjadilah pemilu pertama pada masa itu di tahun 55 yang dimenangkan oleh Masyumi menjadi anggotanya 232 kursi ya, keseluruhannya ya. Masyumi mendapat 49 kursi, PNI kedua 36, PSI ketiga 17, PKI keempat 13 kursi, Partai Katolik kelima, Partai Kristen keenam, Partai Murba ke-7, sisanya ada partai-partai atau individu-individu. Tapi dalam realitasnya terjadi berbagai konflik politik ya. Karena memang pada masa itu sedikit rancu. Undang-undang yang digunakan bukan Undang-Undang Dasar 45, melainkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Ada 2 legislatif, yaitu
MPRS sama kalau tidak salah konstituante. Konstituante ini yang bertugas untuk menyusun asas atau konstitusi yang baru gitu. Terjadi konflik politik terus menerus, ya terjadi perdebatan sehingga akhirnya tidak maju-maju tuh konstituantenya. Nah akhirnya pada tahun 57 ya, Kabinet Ali Sastra Midjoyo, Perdana Menteri saat itu, mengundurkan diri tanggal 14 Maret ya. Dan Soekarno sebagai presiden mengumumkan keadaan darurat perang. Nah inilah yang melatari keputusan dari Bung Karno ya, atau Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden. Nah, tujuannya sebenarnya agar demokrasi Indonesia tidak melenceng ke arah liberalisme atau fasisme. Nah, kemudian hasil kesepakatan dengan berbagai pimpinan militer ya, dari berbagai angkatan, maka Soekarno kemudian mengeluarkan dekret ya, yang kemudian menjadi dasar dari pemerintahan demokratis berikutnya, yaitu demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Yaitu demokrasi yang mengakui keberadaan pimpinan. Nah, tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menghilangkan sifat liberal dan anarki dari demokrasi. Tapi pada dasarnya tetap berdasarkan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada dua unsur, yaitu pertama adalah demokrasi, kedua adalah terpimpin. Nah pada dasarnya kalau menurut Kusmayati ini merupakan sistem politik yang berdasarkan atas gotong royong, musyawarah untuk mufakat, sebagai alternatif dari demokrasi liberal barat yang sebelumnya diterapkan di era sebelum demokrasi terpimpin. Nah dalam demokrasi terpimpin Soekarno punya wewenang untuk menentukan apa yang terbaik bagi bangsa. Itu perbedaannya gitu ya. Kalau demokrasi liberal semua bisa berdebat ya, semua bisa mengeluarkan aspirasi pendapat, tapi kalau demokrasi terpimpin ya Soekarno yang punya otoritas untuk menentukan bangsa ini baiknya seperti apa gitu ya. Nah kalau menurut sejarawan MC Rickleps ya, ada demokrasi terpimpin adalah sebuah pemerintahan yang tidak statis dan muncul karena krisis ekonomi dan politik yang berkelanjutan. Jadi semenjak Indonesia mereka terus menerus terjadi krisis ekonomi politik. Nah kepribadian Soekarno menurut Rickleps itu sangat mendominasi demokrasi terpimpin. Karena memang demokrasi terpimpin ini diprakarsai oleh Soekarno dan berbagai elit militer. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan politik. Gitu. Jadi nggak ada yang idealnya tidak ada yang lebih dominan. Gitu. Tapi tetap saja konflik kemudian. Kemudian Soekarno harus lengser dan bergantilah pemerintahan menjadi pemerintahan Orde Baru. Nah pasca kejatuhan Soekarno, rezim Orde Baru dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Nah, Orde Baru ini menamakan konsep demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila secara konseptual sebenarnya tidak berbeda dengan demokrasi terpimpin, ya, karena tetap mendasarkan pada sila keempat, ya, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hanya pada demokrasi Pancasila ya klaim dari Orde Baru adalah bahwa Pancasila yang digunakan adalah versi yang tidak menyimpang, versi ideal, gitu, versi genuine, versi murni dan konsekuen. Tapi pada dasarnya tetap ini berdasarkan pada sila keempat, itu yang tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah kemudian jatuh juga Orde Baru ya, pada tahun 98, krisis ekonomi, krisis politik, yang masuklah kita pada era reformasi. Pada era reformasi ini ada beberapa perubahan ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan sebanyak 4 kali dan beberapa lembaga seperti DPA ya, ditiadakan. MPR yang awalnya merupakan lembaga tertinggi negara pada era Orde Baru kemudian hanya menjadi lembaga tinggi negara. Yang paling tinggi adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. MPR ya setingkat dengan presiden dan berbagai lembaga tinggi lainnya. Dan juga presiden dan wapres dibatasi masa jabatan hanya bisa menjabat selama 2 periode saja. Dan sistem demokrasi langsung diterapkan pada sejak tahun 2004, yaitu pemilihan langsung presiden dan wapres. Dan legislatif juga bisa pilih langsung, ya nama-namanya dicantumkan. Kalau dulu kan cuma lambang partai saja. Kalau pada sejak tahun 2004 ada nama-nama anggota legislatif yang kita bisa
coblos langsung. Baiklah, itu untuk hari ini ya tentang demokrasi Pancasila. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komen atau mungkin melalui WhatsApp. Ya. Jangan lupa mengecek e-learning. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.